Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin pendengar video ini yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertepatan pada tanggal 23 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Yang mana ini artinya beberapa hari ke depan kita itu telah memasuki bulan Zulhijjah insyaallah. Nah, pada bulan Zulhijjah ada suatu amalan ibadah yang disyariatkan di dalam Islam yang ketika kita melaksanakannya itu adalah salah satu ibadah yang mulia, yaitu ibadah berkurban. Berkurban sendiri memiliki makna, arti suatu amalan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui penyembelihan hewan kurban berupa unta atau bisa juga dengan sapi atau bisa dengan kambing maupun dengan domba pada hari raya Idul Adha. Nah, kaum muslimin semuanya, perintah berkurban ini sudah sering kita dengar sebagaimana dalam Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah di hari raya An-Nahr. Para ulama ini menjelaskan bahwasanya ini adalah suatu perintah sholat dan perintah untuk berkurban di An-Nahr, yaitu hari raya Idul Adha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah hukum dari kurban itu sendiri? Apakah dia itu sunnah ataukah dia itu wajib? Nah, kalangan ulama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana ada beberapa dalil yang menguatkannya, yaitu ada sebuah hadis dari Abu Suraihah. Beliau berkata, aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Hadis riwayat Abdul Razak. Kemudian Ibnu Juraid juga bertanya kepada Atok, para sahabat pada zaman itu, pada zaman Rasulullah itu bertanya, apakah berkurban itu wajib bagi seluruh manusia? Kemudian atau itu menjawab tidak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kurban atau melaksanakan kurban. Hadis riwayat Abdul Razak. Nah, di sini kita mengetahui, kita menggarisbawahi bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah. Akan tetapi perlu digarisbawahi lagi bahwasanya kurban itu adalah sunnahnya itu sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, sehingga bagi siapapun, bagi kita maupun siapapun kaum muslimin yang berkecukupan hartanya, berkemampuan untuk melaksanakan kurban, maka hendaklah dia berkurban. Sebagaimana Imam Syafi'i juga beliau berkata bahwasanya beliau tidak memberikan keringanan bagi siapapun yang memiliki kelapangan harta namun tidak berkurban. Beliau berkata, la ukharrisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Aku tidaklah memberikan keringanan untuk tidak berkurban bagi siapa saja yang dapat menunaikannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang yang muslim, ketika kita mempunyai harta, ketika kita mempunyai kelapangan, maka hendaklah kita berkurban. Kemudian kurban itu adalah suatu ibadah yang mulia. Kenapa dia mulia? Karena derajatnya, keutamaannya itu melebihi dari sodakoh yang semisal kita laksanakan itu nilainya itu sama, atau harta yang kita keluarkan itu sama dengan harga kambing ataupun sapi ataupun unta yang kita kurbankan. Semisal si A ini berkurban itu kurban kambing, dia seharga 3 juta. Kemudian si B ini bersodakoh dengan harga juga, dengan uang yang dia keluarkan juga sama 3 juta. Nah, ini lebih utama yang si A ini. Itu lebih utama dia berkurban daripada bersedekah. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwasanya berkurban itu lebih utama dibandingkan bersedekah senilai dengan harta tersebut.
Bahkan orang yang bersedekah itu ketika sudah lewat ini masanya berkurban, tapi dia ingin menyamai biar sama pahalanya dengan keutamaannya dengan orang yang berkurban, kemudian dia bersedekah berkali-kali lipat, itu tetap tidak bisa menyamai dengan ibadah kurban tersebut. Itulah kenapa ibadah kurban itu dinamakan ibadah yang mulia. Kemudian kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban itu berarti kita mengeluarkan harta. Apakah lantas harta kita itu akan berkurang atau bagaimana? Sebenarnya harta kita itu tidak berkurang, malah menjadi tambah berkah. Kemudian Allah juga akan pasti menggantinya dengan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairul raziqin." Barang apapun yang diinfakkan, dinafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah Allah sebagai sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma sodakotun min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Hadis itu sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ini di sini bahwasanya kita tuh harus lebih bersemangat bahwasanya mengeluarkan uang itu tidak mengurangi harta, akan tetapi menjadikan tambah berkah, karena Allah akan menggantinya. Kemudian selanjutnya itu ibadah kurban. Lantas bagaimanakah ketentuan-ketentuan di dalam kurban? Yang pertama, ibadah kurban itu dilaksanakan hendaklah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ketakwaan kita, membuktikan ketakwaan kita. Bukan untuk dipandang sebagai orang yang mampu, orang yang kaya, atau untuk ria, untuk pamer, itu tidak. Akan tetapi kita untuk membuktikan ketakwaan kita. Bukan daging yang kita sembelih itu menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan kita. Makanya kurban itu harus dengan ikhlas. Bagaimana Allah berfirman juga, yang intinya itu daging-daging unta ataupun darah yang dikeluarkan disembelih itu tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan lah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu ibadah dilaksanakan dengan ikhlas. Yang kedua, ibadah kurban itu dilaksanakan pada waktunya, yaitu ketika selesai khutbah Idul Adha sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Itu adalah waktu maksimal. Jadi harus kita laksanakan sesuai waktunya. Jangan sampai melaksanakan itu sebelumnya. Ini ada sebuah kisah nih lucu ini. Pada zaman Rasulullah itu ada seseorang yang ingin berkurban, tapi dia itu ingin mencicipi daging kurbannya. Makanya melaksanakan kurbannya sebelum hari raya Idul Adha, sebelum sholat. Sembelih itu hewan kurbannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang intinya tuh kambing yang kamu sembelih itu adalah kambing biasa, bukan kambing kurban. Yaitu dikarenakan tidak menyembelih pada waktunya. Kemudian yang ketiga, hewan-hewan kurban ketentuannya. Yang pertama itu adalah hewan unta. Unta itu di Indonesia mungkin jarang ya kita temui, karena ini kebanyakan di Timur Tengah. Itu syaratnya itu harus berusia minimal 5 tahun. Kemudian unta itu diperbolehkan untuk 10 orang. Kemudian yang kedua itu hewan sapi. Sapi itu berusia minimal 2 tahun dan diperbolehkan untuk 7 orang. Kemudian kambing berusia 1 tahun minimal. Kemudian domba itu setengah tahun. Dan kedua-duanya itu diperuntukkan untuk 1 orang. Jadi sudah ada porsi-porsinya. Tidak boleh kita itu berkurban misalnya 1 domba itu untuk 1 warga, 1 RT. Itu tidak, nanti tidak dinilai sebagai ibadah, tetapi sebagai hewan biasa. Mungkin zaman dahulu kita melaksanakan seperti itu ketika kita masih SD, kita iuran kurban, itu adalah suatu bentuk pelatihan saja untuk berkurban. Kemudian adapun hewan kurbannya itu dia tidak boleh cacat. Misalnya dia matanya itu cacat sebelah yang jelas cacatnya, itu tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Yang kedua, pincang yang jelas itu tidak boleh. Pincangnya kelihatan benar-benar pincang, itu nggak boleh. Kemudian dia sakit yang jelas sakitnya, itu nggak boleh. Kemudian dia tuh kurus badannya, itu tidak boleh.
apalagi sampai tidak ada tulang rusuknya tuh tidak boleh digunakan berkurban. Akan tetapi ada hewan kurban yang cacatnya tuh masih diperbolehkan untuk berkurban dan kurbannya masih diperbolehkan, atau dalam artian itu kurbannya sah. Itu yaitu ketika cacatnya itu misalnya telinganya sobek, kemudian tanduknya itu retak, ataupun giginya ompong, itu diperbolehkan. Demikian kaum muslimin. Jadi kesimpulannya pada intinya yang pertama itu ibadah kurban merupakan ibadah yang mulia, yang itu kemuliaannya lebih besar daripada sedekah yang kita laksanakan. Kemudian hendaklah kurban itu dilaksanakan atas dasar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan-hewan kurban itu harus diperhatikan dalam pemilihannya dan dalam pelaksanaan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kurban. Kemudian bagi yang belum mampu, semoga kedepannya tahun berikutnya Allah berikan kelapangan rezeki sehingga kita dapat berkurban. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih kepada para penonton sekalian yang telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.